Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Tahna dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat banyaknya pemberontakan yang terjadi. Pada masa ini, sistem ekonomi yang dijalankan adalah sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal berada di bawah pengawasan negara. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpin oleh Muhammad Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Depernas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Dalam waktu 1 tahun, Depernas berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti dari Depernas. Tugas Depernas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menilai hasil kerja mandataris MPRS. Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, serta meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Sebagai contoh, uang kertas pecahan bernilai Rp500 nilainya berubah menjadi Rp50 dan begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Pada tanggal 28 Maret 1963, dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Struktur ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem etatisme, di mana masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal milik negara kedudukannya berada di bawah urusan Menteri Sentral. Bank-bank milik pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. Penanganan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi mengalami kegagalan karena banyak faktor. Di antaranya adalah penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol, pengeluaran negara yang cukup besar, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi yang semakin membumbung tinggi, serta struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme.
Kebijakan lain juga dilakukan oleh pemerintah. Seperti dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESOP. KOTOE bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan KESOP adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.